dimanapun Anda berada, selamat malam, selamat berapa saja, dan juga penyiar RRI. Sudah saatnya kita di program obrolan komunitas Kelas 1 RRI Atambua. Di mana saat ini ya, kita di tanggal 16 April 2026, tidak lama lagi juga kita beranjak di bulan Mei 2026. Di mana kalau di di bulan ini ya setiap tanggal yang pastinya kita memperingati Hari Pendidikan Nasional. Ya di tahun ini di tanggal 2 Mei kita akan memperingati dengan tema bergerak bersama mewujudkan pendidikan berkualitas. Seperti apa sih? Nah, malam hari ini kami sudah terhubung bersama dengan narasumber kami, Bapak Petrus Alom SH, Direktur PKBM Harapan Bangsa, yang akan berbagi bersama kita seperti apa bergerak bersama mewujudkan pendidikan berkualitas dalam rangka merayakan Hari Pendidikan Nasional 2026. Kita sapa dulu, selamat malam. Selamat malam, Kakak Heni bersama Pro 1 dari Atambua yang luar biasa. Siap. Salam sehat untuk kita. Sehat selalu, Kakak. Wah, ini kalau kita berbicara terkait dengan pendidikan ini sangat luar biasa sekali bagaimana sebagai salah satu bentuk untuk mendukung generasi bangsa untuk bisa meningkatkan sumber daya manusia menjadi generasi bangsa yang sangat luar biasa seperti itu. Iya, betul. Benar sekali. Oke, semuanya dengan pendidikan ya Pak Alung ya? Iya, kalau tanpa pendidikan ini dunia bisa gelap gulita. Benar sekali, saya sangat setuju nih dengan statement yang ada. Oke. Ya. Baik ya, ini boleh diketahui ya, apakah memang tema secara umum terkait dengan Hari Pendidikan Nasional yang dirayakan di setiap tanggal 2 Mei atau seperti apa nih Pak Saka? Iya, baik, terima kasih Kak Heni bersama kru di RRI Pro 1 Atambua yang saya hormati, dan saya menyapa pemirsa pendengar setia yang ada di mana saja berada, terlebih khusus warga masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya. Untuk merespon dari pertanyaan Kakak Heni tadi, tema ini memang Kakak Heni juga dari pagi itu komunikasi, ya bukan pagi ya, siang ya, komunikasi dadakan. Sebagaimana tema itu saya munculkan itu memang kita orang-orang yang berjiwa sosial dalam mengambil satu keputusan walaupun dalam keadaan mendadak juga itu sudah menjadi darah daging dan menjadi naluri kita bersama. Sehingga begitu Kakak menghubungi saya terinspirasi. Oh iya, ini menjelang Hartiknas, tapi kita perlu harus membangun satu tema, konsep yang bisa memberikan motivasi, spirit bagi kita untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas adalah bersama bergerak atau kolaborasi mewujudkan pendidikan berkualitas. Itu menjadi sasaran utama bagi kita. Begitu Kakak ini. Oke, ini menjadi sasaran utama bagi kita, berarti bukan hanya sebagian orang, tapi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan dia kalau berbicara terkait dengan pendidikan tidak memandang usia, atau seperti apa yang perlu disampaikan? Iya. Jadi kalau bicara tentang konteks pendidikan, tidak hanya kita sebagai konseptor saja, tetapi konsep yang kita lahirkan, gagasan ide yang kita lahirkan harus diwujudkan dalam tindakan-tindakan yang nyata untuk mencapai satu mimpi yang bermanfaat. Artinya bahwa dengan pandangan tidak bisa kita mau berjalan sendirian. Jika kita berjalan dekat, kita boleh berjalan sendiri. Tapi kita berjalan jauh, dalam hal ini kita mau berjalan menuju ke Indonesia Emas di 2045, maka mari kita berkolaborasi bersama seluruh elemen anak bangsa untuk kita bergerak bersama mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Saat ini pendidikan menjadi dorong utama untuk menunjang manusia Indonesia yang berdaya, beradab, berkarakter, berkualitas. Dalam hal itu meraih kehidupan manusia yang cerdas, terampil, dan kreatif. Maka tidak bisa kita bicara pendidikan ini harus tanggung jawab pemerintah saja, tanggung jawab oleh masyarakat saja, tanggung jawab oleh para penyelenggara pendidikan saja, tapi seluruh elemen masyarakat itu bangkit dan
bergerak bersama untuk kita wujudkan pendidikan yang berkualitas. Entah pendidikan itu dari kita mau bangkitkan atau kita mau dorong roh-roh pendidikan dari sisi mana, dari aspek mana, tetap kita harus bantu bersama. Tetap kita harus konsen bersama, bangun bersama, mendorong bersama, mendongkrak bersama, membangun satu mimpi yang sama dan semangat yang sama untuk kita wujudkan pendidikan yang berkualitas. Itu gambaran dari background tema yang saya kasih, saya bangun untuk mau kita bahas bersama atau kita berbagi cerita tentang apa sih esensi ini, tema ini akan ke depan, sekarang ini ke depan dan di masa yang akan datang untuk apa sih sebetulnya. Siap ya. Tapi boleh diketahui dimulainya dari mana sih Pak? Iya, kita perlu menggarisbawahi beberapa semangat itu. Kolaborasi itu menjadi sangat penting di dalam kita menggerakkan sel-sel pendidikan. Perlu harus ada bergandengan tangan seluruh pemangku-pemangku kepentingan, seluruh penyelenggara pendidikan, seluruh masyarakat, dan sudah pasti kita berjalan di atas rambu-rambu pengendali, yaitu aturan-aturan undang-undang pendidikan, dalam hal ini undang-undang Sisdiknas, yang menjadi payung utama untuk menjadi instrumen bagi kita dalam menyelenggarakan pendidikan. Nah, untuk itu kita perlu kolaborasi dari segala aspek. Hari ini Pak Heni dan pemirsa di mana saja berada, hari ini kita Provinsi NTT berada pada angka yang kronis, di mana di tahun 2026 menurut data UNICEF dan dari BPNT sudah rilis bagi kita, data anak tidak sekolah itu sudah 46.000 sekian yang anak tidak sekolah terdeteksi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Itu sejumlah penduduk salah satu kabupaten di provinsi, sejumlah penduduk Kabupaten Lembata anak tidak sekolah sekarang. Nah, pertanyaannya, apakah mereka harus dibiarkan seperti itu? Atau siapa yang harus melakukan? Nah, tentu tidak bisa saya sendiri, tidak bisa pemerintah sendiri, tidak bisa beberapa orang saja, tapi kita sama-sama rame-rame bergandengan tangan. Pemerintah mendorong lembaga pendidikan dan kami lembaga-lembaga sosial yang menjadi sel utama untuk menggerakkan itu. Kami terus melakukan sosialisasi, mendorong baik berbasis daring maupun luring untuk mengedukasi masyarakat, sehingga anak-anak yang sementara ada di rumah tidak sekolah lagi, kita sekarang belum punya strategi untuk membawa anak-anak itu ke sekolah, kembali bersekolah, karena sekolah ini pendidikan sepanjang hayat, pendidikan tanpa batas usia, pendidikan tidak mengenal waktu, pendidikan tidak belajar di mana saja, kapan saja bisa sekolah. Nah, di hari ini tantangan terbesar adalah kita sedang memberikan hipnotis kepada masyarakat bahwa sekolah itu hanya dikenal ada di jalur pendidikan formal, padahal sesungguhnya tidak. Pendidikan itu bukan hanya semata-mata ada di formal, ada tiga jalur pendidikan yang dikenal oleh masyarakat menurut Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 2003, bahwa jalur pendidikan itu yang harus kita libatkan masyarakat itu. Pendidikan non formal, informal, dan formal. Sebelum masyarakat itu belajar di formal, dia sudah terdahulu belajar di pendidikan informal di masyarakat ini. Nah, di sini kita perlu mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa pentingnya pendidikan, dan masyarakat bertanya, kira-kira saya usia seperti ini, saya kendala begini, saya harus sekolah di mana, saya harus belajar di mana, saya harus datang di mana. Nah, ini yang harus terbuka. Maka kita perlu kolaborasi dengan pemerintah daerah, dengan pemerintah di bawah RT, RW, kepala desa, lurah, camat, bupati, wali kota, untuk memerangi angka 245.000 ini. Saat ini belum menunjukkan angka yang baik yang bisa berubah untuk menurunkan angka itu dari data statistik yang dirilis oleh UNICEF di Provinsi NTT. Nah, kita tidak bisa menyalahkan siapapun. Mari kita bergandengan tangan.
Pemerintah harus bisa, di pemerintah daerah, kabupaten kota harus bisa mendesak sampai ke RT RW, mendeteksi anak-anak di sekolah untuk dibawa ke pendidikan, jalur pendidikan formal maupun non formal, agar mereka terlibatkan langsung. Dan saat ini, angka yang tadi saya sampaikan, saat ini belum dirilis. Dari Juli sampai dengan bulan April, sebentar lagi kita akan, di bulan depan kita akan merayakan Hari Pendidikan Nasional di 2 Mei. Semoga angka itu dirilis. Sebagaimana dan sejauh mana pemerintah memberikan grand design untuk menuntaskan angka 245.000 ini di Provinsi NTT. Itu kita, masyarakat publik lagi menunggu sejauh mana evaluasinya. Begitu. Jadi kita harus punya takaran tersendiri. Bulan dari minggu ke bulan ke tahun. Kita harus punya angka. Di bulan Juli 245.000. Di bulan April menuju bulan Mei, Hardiknas ini semoga dari BPNP atau pemerintah daerah bisa sanggup merilis progres atau ke target yang dikejar dari selama Juli sampai sekarang ini. Capaian 245.000 ini angka sudah berkurang atau masih, atau bahkan jangan sampai bertambah. Nah, ini perlu kita berpikir bersama. Sehingga cita-cita luhur kita adalah, kita sesuai dengan tema tadi, mari kita bergerak bersama, kita wujudkan pendidikan yang berkualitas. Satu sisi kita mau bilang pendidikan mau berkualitas, tapi sisi yang lain jangan sampai stagnan, tidak bergerak apa-apa. Mengevaluasi kabupaten kota di tempat masing-masing, di desa masing-masing itu dievaluasi. Apakah benar gerakan-gerakan seperti ini, kolaborasi sudah dibangun atau belum? Kalau belum, kira-kira strategi apa yang harus dilakukan? Dan memang ini strateginya memang harus dari pemerintah provinsi. Turunkan ke kabupaten kota menggunakan berbagai macam metode, sehingga angka yang seperti ini harus bisa, setidak-tidaknya 1 tahun itu kita bisa ambil 20-30% untuk mengurangi angka yang tadi saya sudah paparkan. Dan itu angka yang tidak bisa dipungkiri. Itu data dari UNICEF juga dapat angka yang sama, dari BPNP juga dapat angka yang sama. Itu baru provinsi NTT. Di bulan Desember itu saya ada di Jakarta. Kami juga membahas dengan data ACS juga yang sama. Seluruh Indonesia itu ada 4,5 juta anak tidak sekolah. NTT salah satu provinsi penyumbang terbesar, 145.000 anak tidak sekolah. Saat ini mereka ada di mana? Kakak ini mau tahu. Mereka ada di pasar-pasar, dorong gerobak, jual sayur. Mereka ada di lampu merah. Anak-anak usia sekolah yang duduk di lampu merah sampai bermalam-malaman, pemerintah juga yang lewat lalu lalang dibiarkan saja. Tidak ada standar yang baku yang bisa mengendalikan anak-anak di lampu merah. Tidak ada standar yang baku yang mengontrol, mengawasi anak-anak pada saat jam sekolah. Mereka itu dibimbing, diedukasi, diberikan pengertian, dibina. Kalian usia seperti ini sebaiknya ke sekolah dulu, jangan urus kerja dulu. Mestinya itu ada. Tapi terbukti loh, anak-anak itu dibiarkan boleh jualan sayur, bermain di pasar, jual apa-apa itu. Mungkin karena kebutuhan ekonomi. Malam-malam jual jagung bunga di lampu merah, jual koran di lampu merah. Saya sering tiap hari saya ketemu. Itu kadang-kadang jual koran sampai jam 9-10 malam. Saya melihat anak ini, mereka putus sekolah, ataukah mereka sedang sekolah? Terus pertanyaannya, mestinya malam-malam mereka harus kerja, mereka pun tugas-tugas mandiri. Bukan mereka harus berjualan. Pertanyaan yang kedua, jangan sampai anak-anak ini telah dieksploitasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga mereka keliaran di pasar, memberdayakan mereka jual sayur, memberdayakan mereka jual segala macam, jadikan pedagang-pedagang makelar, jadikan mereka jual-jual koran, jual jagung bunga dan sebagainya. Kasihan sekarang. Nah, kita mau bertanya kepada siapa? Mestinya pemerintah yang harus melakukan tindakan-tindakan ada standar regulasi yang baku yang bisa dikendalikan dengan sederhana sehingga anak-anak itu tidak lagi di lampu merah
Tidak lagi usia-usia seperti ini tidak boleh, harus ada batasan, tidak boleh dorong-dorong jual-jual sayur di lampu merah. Harusnya pemerintah itu membantu, turun lakukan pendataan. Ketika temukan anak-anak usia sekolah lalu dia tinggalkan sekolah, bawalah mereka kembali ke sekolah asal. Bicara dengan kepala sekolahnya. Jangan urusan masalah administratif itu ke belakang dulu, nanti dulu. Mari kita berbesar hati, meskipun anak ini sudah malu kembali ke sekolah, tapi dengan cara yang baik, kita terimalah. Mari datang, tidak masalah. Yang penting kamu mau kembali ke sekolah. Jangan merasa terbeban, malu karena sudah tinggal mungkin sudah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Tidak masalah, datang kembali ke sekolah. Artinya kita mau bergandengan tangan untuk memerangi kebodohan ini. Memerangi anak-anak yang akan berpotensi meninggalkan sekolah. Lalu angkanya bukan berkurang tapi bertambah. Secara korban psikologi yang kedua kata ini. Anak-anak itu, saya kemarin itu di bulan Juli itu saya mendengarkan angka itu, saya gerakkan tim saya dari lembaga PKB Lembaga. Saya gerakkan turun di Kabupaten Kupang, turun di Kota Kupang, dan bersurat ke 51 kelurahan. Di Kabupaten Kupang saya temukan. Ada yang saya temukan itu mereka sedang jual ikan. Dia putus sekolah. Dia itu tidak tinggalkan sekolah sudah sekitar 5-6 bulan. Ditanya, putus sekolah. Saya ajak dia kembali ke sekolah, dia bilang, saya sudah tiap hari pegang uang. Saya sudah malas kembali ke sekolah. Ngapain sekolah capek-capek tapi tiap hari tidak pegang uang. Sekarang saya sudah pegang uang. Saya tidak lagi ingin ke sekolah, Bapak. Saya bilang, saya berikan edukasi. Saya bilang, boleh Anda mengejar untuk kesenangan hari ini. Tapi belum tentu masa depan ini roda berputar. Belum tentu sepulsa masa depan dijamin dengan apa yang Anda peroleh hari ini. Maka sekolah itu penting. Anda investasi hari ini, Anda akan panen di kemudian hari. Itulah pentingnya sekolah. Sekolah itu menginvestasi banyak hal untuk demi masa depan bangsa, demi masa depan keluarga, dan demi masa depan daerah kita. Nah, pemimpin ke depan, kalau kita tidak memikirkan ATS sekian ribu orang ini, sekian puluh ribu ini kita pikirkan, kita sedang puas dengan pemimpin hari ini, artinya kita tidak mengerti tentang menyiapkan kader-kader pemimpin di masa depan. Nah, itu kita tidak paham. Jika kita paham, maka harus memberikan solusi. Kita harus bergerak bersama, cari cara untuk kita menjangkau anak-anak itu sekolah, anak-anak yang sudah hampir meninggalkan sekolah, kembalikan mereka ke sekolah. Itu poin dari sisi ATS. Poin dari sisi untuk mencapai pendidikan yang berkualitas, kalau usianya sudah terlampau lewat, tidak lagi bisa kembali ke sekolah formal, alternatif pilihan sekolah non formal ada. Kasihkan mereka ke jalur non formal, ambil paket ABC. Usia mereka sudah lanjut, rekrutkan mereka untuk ikut pelatihan-pelatihan, peningkatan keterampilan kompetensi. Hari ini kita belum mempromosikan yang namanya dunia kerja itu membutuhkan skill. Life skill dan soft skill itu dibutuhkan. Soft skill yang tadi kita bicarakan tadi, ajak mereka datang ke sekolah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan untuk hal baru. Tapi ketika baru dapat jasa, life skillnya mana? Makanya anak-anak kita itu kalau mau pergi kerja, di sana banyak dunia kerja, banyak tempat-tempat kerja yang ditolak karena tidak punya keterampilan. Nah, ini yang harus perlu membangun skema yang baru. Kita tidak hanya mendorong anaknya sekolah saja, tapi ada tempat di mana membentuk soft skill-nya, ada tempat di mana kita. Maka lembaga-lembaga pendidikan pelatihan seperti PKBM Harapan Bangsa, seperti kelas-kelas SKB, PKBM yang ada di kabupaten kota semua sudah ada. Pemerintah harus membantu merekrut dan mensosialisasikan secara terbuka anak-anak yang usia tidak mau ke sekolah formal, datang ke sekolah non formal untuk bersekolah dan untuk meningkatkan kompetensi keterampilan, ikut pelatihan-pelatihan. Nah, hari ini kami juga dengan skema yang sama, kami berkolaborasi, kami juga membangun satu perusahaan yang namanya PT Perintis Pekerja Indonesia. Nah, itu ada persyaratan. Setiap hari kita merekrut orang-orang pekerja di daratan timur. Kami batasi, kami
lockdown untuk tenaga kerja itu kami tidak kirimkan ke luar negeri. Yang maksud apa? Lembaga PKBM Harapan Bangsa menyiapkan SDM, pelatih, instruktur, melatih anak-anak pencari kerja yang direkrut itu bersama PT Perintis Pekerja Indonesia, dilatih secara baik, dia mau kerja di bidang apa dilatih, terus ditempatkan, kita yang cari tempat kerja kasih mereka, dan mereka itu diberikan sertifikat, kemampuan, kompetensi, skillnya diakui oleh pemberi kerja, baru ditempatkan kerja. Nah ini yang sedang saya membangun skema seperti ini. Itu dari konsep yang saya bangun. Apakah di tempat lain ada bangun atau tidak, saya tidak tahu. Tapi skema yang saya bangun adalah pendidikan yang berkelanjutan sampai pelatihan penempatan kerja. Itu yang sekarang kita desain, dan untuk pelatihan penempatan kerja ini kita sudah bergerak dari tahun 2022 sampai sekarang. PT yang kami bangun ini setiap hari katanya ini boleh nanti dibantu sosialisasikan. Kami rekrut itu tenaga kerja itu yang anak-anak muda yang baru wisuda, baik itu dia guru atau di bidang apa saja masih mencari kerja, kita rekrut untuk ditempatkan ke tempat-tempat kerja. Yang mau jaga taman, yang mau jaga baby sister, mau jadi baby sister, yang mau jadi perawat rumah tangga, yang mau jadi cleaning service, yang mau jadi tukang kebun, yang mau jadi tukang tukang cat dan sebagainya. Nah ini kan peluang-peluang kerja. Nanti kami di PT itu, PKBM Harapan Bangsa yang memiliki PT itu, nanti kami yang tawarkan, kami yang cari tempat-tempat itu. Di mana dia mau kerja, kami yang cari. Silakan dia datang melamar, kami akan melakukan penempatan ke tempat-tempat kerja. Baik untuk kelompoknya ada dua skema, kelompok individu dan kelompok organisasi atau instansi. Kalau instansi dia butuh, dia datang minta kami rekomendasikan ke sana. Kita sepakati aturan-aturan mainnya seperti apa. Nah itu aturan mainnya apa? Salah satunya adalah kami juga pemerhati tentang upah para pekerja. Kalau dia kerja sendiri nanti di sana dipermainkan dia punya upah. Tapi kalau kami yang rekomendasikan, maka kita sama-sama dengan pemberi kerja membahas tentang undang-undang ketenaga kerjaan. Begitu. Jadi dia pun upah gaji itu dibicarakan bersama terbuka dengan pemberi kerja, melihat dari sisi aspek pemberian upah standar UMR atau UMP itu kita lihat. Nah ini yang kita bangun. Jadi kita tidak hanya menyelenggarakan pendidikan itu, yang penting mereka sudah dapat ijazah, dapat sertifikat, sudah, kau mau kemana terserah. Tapi hari ini kita mau rubah. Di era ini kita mau rubah. Pendidikan berkelanjutan sampai penempatan kerja. Walaupun kita membuat desainnya, skemanya kita buat namanya dari swasta, jadi kita dengan semangatnya. Walaupun tidak didukung dengan dari apa-apa dari pemerintah, tetapi yang penting pemerintah dukung, memberikan izin, mengawasi gerak-gerik atau mengawasi penyelenggaraannya, jalan, ya sudah, kita jalan. Tentu kelemahannya adalah dari sisi finansial, tempat dan sumber daya yang masih terbatas itu menjadi kendala. Nah ini coba kakak dari media bahwa coba menganalisa apakah konsep ini harus bersama-sama pemerintah kita bangun bersama supaya kita